Penggunaan obat di bulan puasa. Saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana saudara kita umat muslim menjalankan ibadah puasa 30 hari lamanya. Dari sekian banyak orang yang berpuasa, ada juga kelompok penderita penyakit kronis yang ingin tetap aman berpuasa sambil mengkonsumsi obatnya. Apakah penderita ini boleh mengkonsumsi obat di bulan puasa? Dan bagaimana cara aman untuk tetap mengkonsumsi obat saat berpuasa? Yuk simak video saya berikut ini. Dan jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Halo Sobat Sehat, selamat datang di channel saya Furap Official. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi terkait penggunaan obat di bulan puasa. Bagaimana pola makan di bulan Ramadan? Selama bulan Ramadan, pola makan dan minum akan berubah. Waktu yang leluasa untuk minum obat berubah dari 24 jam menjadi hanya 10,5 jam. Bagaimana cara kita meminum obat saat berpuasa agar efek terapi menjadi maksimal? Cara minum obat pada saat puasa. Untuk obat dengan aturan pakai 1 kali sehari dapat diminum saat pagi ketika sahur atau malam hari ketika berbuka puasa. Untuk obat dengan aturan pakai 2 kali sehari dapat diminum saat sahur dan saat berbuka puasa. Untuk obat dengan aturan pakai 3 kali sehari, awalnya kita perlu konsultasi dengan dokter atau apoteker apakah ada alternatif obat sejenis yang bisa diminum 1 atau 2 kali sehari, atau apakah dapat diganti dengan obat yang sama namun memiliki sistem pelepasan obat secara lepas lambat, atau memiliki aktivitas obat yang panjang atau pelepasannya terkontrol. Jika tetap harus diminum sesuai aturan, obat tersebut tetap dapat diminum sesuai aturan awal namun dengan pembagian jam yang berbeda. Untuk obat yang diminum 3 kali sehari, maka dapat diminum saat sahur, saat berbuka puasa, dan tengah malam sebelum tidur sekitar jam 10 sampai jam 11 malam. Untuk obat dengan aturan pakai 4 kali sehari, obat yang diminum 4 kali sehari dapat diminum dengan interval waktu 4 jam, yaitu jam 4 pagi saat sahur, jam 6 sore saat berbuka puasa, jam 10 malam, dan jam 1 pagi. Untuk obat yang dikehendaki diminum sebelum makan, maka dapat diminum 30 menit sebelum makan sahur atau 30 menit sebelum makan saat berbuka puasa. Begitu juga untuk obat yang diminum setelah makan, obat ini dapat diminum 15-10 menit setelah makan sahur atau berbuka puasa. Apabila ada obat yang dikehendaki diminum tengah malam sesudah makan, maka kita disarankan untuk mengisi perut terlebih dahulu dengan cemilan seperti roti atau makanan lainnya. Bagaimana penggunaan obat pada penyakit kronis di bulan puasa? Beberapa penyakit kronis memerlukan pengobatan terus-menerus seperti penyakit diabetes, epilepsi, asma, dan hipertensi. Untuk mereka yang tetap berpuasa, perlu dilakukan pemantauan yang lebih ketat terkait dengan perubahan jadwal pemberian obat dan kondisi penyakitnya. Penggunaan obat pada pasien diabetes mellitus atau kencing manis. Secara umum, puasa tidak disarankan bagi penderita diabetes karena beresiko mengalami hipoglikemi pada saat puasa atau sebaliknya hiperglikemi pada saat berbuka puasa. Obat golongan sulfonylurea seperti glibenclamid, gliclazid, dan glimepirid memiliki efek samping hipoglikemi yang besar sehingga kurang direkomendasikan untuk pasien diabetes yang sedang berpuasa. Sebagai gantinya, pasien dapat menggunakan metformin dengan aturan pakai 3 kali sehari dengan 2 dosis saat buka dan 1 dosis saat sahur. Obat seperti akarbose juga dapat diberikan karena memiliki resiko hipoglikemi yang kecil. Pada pasien yang menggunakan insulin premix atau aksi sedang 2 kali sehari, perlu dipertimbangkan perubahan ke insulin aksi panjang atau sedang pada sore hari dan insulin aksi pendek bersama makan. Gunakan dosis biasa pada saat berbuka puasa
dan setengah dosis pada saat sahur. Jika kadar gula darah turun di bawah 60 mg per desiliter atau kadar gula darah naik terlalu tinggi di atas 300 mg per desiliter, maka pasien disarankan untuk segera berbuka puasa. Penggunaan obat pada pasien hipertensi dan asma. Pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi, asma, dan epilepsi yang harus menggunakan obat secara teratur dapat tetap berpuasa dengan mengatur waktu minum obat pada saat berbuka dan pada saat sahur. Pasien dapat meminta kepada dokter untuk memberikan obat-obat dengan aksi panjang sehingga cukup diminum 1 kali atau 2 kali sehari. Pasien asma dengan penggunaan inhaler secara teratur dapat menggunakan inhalernya saat buka puasa dan pada saat sahur. Namun, jika ada serangan akut di siang hari, maka pasien dapat membatalkan puasanya. Pada pasien hipertensi, perlu memantau tekanan darahnya lebih sering pada bulan puasa daripada bulan di mana pasien tidak berpuasa. Beberapa orang seringkali takut menggunakan obat karena mengira dapat membatalkan puasa. Namun perlu kita ketahui, tidak semua obat dapat membatalkan puasa. Profesor Dr. Sulis Ikawati, apoteker, dalam tulisannya yang dimuat oleh Tribun Jogja pada tanggal 6 Juli 2014 terkait penggunaan obat di bulan Ramadan, Prof. Sulis menulis bahwa dalam seminar medis religius yang diselenggarakan di Maroko pada tahun 1997, para ahli medis dan agama menyepakati beberapa bentuk sedan obat yang tidak membatalkan puasa. Di antaranya, pertama, obat yang diabsorpsi melalui kulit seperti salep, krim, plester. Kedua, obat yang diselipkan di bawah lidah seperti nitrogliserin untuk angina pectoris dan isosorbit dinitrat. Yang ketiga, obat-obatan yang disuntikan baik melalui kulit, otot, sendi, dan vena, kecuali pemberian makanan melalui intravena. Keempat, obat tetes mata atau tetes telinga. Kelima, obat kumur sejauh obat ini tidak tertelan. Keenam, pemberian gas oksigen dan anestesi. Dan yang ketujuh adalah obat yang digunakan melalui vagina seperti suppositoria atau ovula. Yang terakhir, pesan penting dari saya untuk sobat sehat sekalian adalah jika sakit cukup berat dan ingin berpuasa, jangan lupa konsultasi terlebih dahulu dengan dokter apakah boleh berpuasa atau tidak. Tidak perlu memaksakan diri berpuasa jika fisik tidak mengizinkan. Selamat berpuasa, semoga amal ibadah Ramadan saudaraku sekalian diterima oleh Allah. Amin. Sekian dan terima kasih.